Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini Shen Subing bertanya, "Suamiku, bagaimana kabar kakak Yuyan?" Tanyun menghela nafas. Dia perlu melah banyak jiwa dan darah yang tersisa untuk bangun. Sekarang iblis wilayah luar belum menyerang. Selama 3 alam dewa utama dan iblis mulai perang, Yuyan akan dapat bangun setelah menelan cukup banyak sisa jiwa dan darah. Namun, kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Dia pasti akan bangun. Itu hanyalah masalah waktu. Kemudian, setelah Tanyun menemani 7 istri dan 2 tunangannya, 9 wanita pergi ke pagoda lain dan mulai mundur. Sementara Tanyun tinggal di lantai pertama, duduk bersila, dan mulai berlatih tubuh tirani Hongmeng. Tanyun memejamkan mata dan mulai berkonsentrasi, masuk ke dalam meditasi. Selama bertahun-tahun, Tanyun telah melap cairan Dewa Hongmeng untuk melunakkan tubuhnya lagi dan lagi. Cairan Dewa Hongmeng yang dulunya seperti sungai, kini menjadi seperti danau raksasa. Kekuatan, aku merindukan kekuatan besar. Mengikuti raungan keras Tanyun, tiba-tiba aliran cairan Dewa Hongmeng seperti mengalir keluar dari danau, perlahan-lahan berputar di sekitar Tanyun. Waktu di pagoda, 18 juta tahun kemudian, Tanyun telah menyelesaikan penempaan kulit, daging dan tulang, telah memasuki tahap kecil tubuh tirani Hongmeng tingkat 25. Dengan kemajuan ini, Tanyun sekarang memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan artefak menengah tingkat 9 dengan tangan kosong. Jika dia memadatkan armor Dewa Hongmeng, dia dapat menghancurkan artefak menengah tingkat ke-11. Dalam getaran kehampaan, rambut Tanyun terbang, kesadaran naik ke langit seperti seberkas cahaya yang tak terlihat, mencapai 7 miliar mil. Raja Dewa tingkat 7 bisa mencapai 7 miliar mil. Artinya, Tanyun yang sekarang Kaisar Suci tingkat ke-5 memiliki jiwa yang kuat yang sebanding dengan Raja Dewa tingkat ke-7. Tanyun menyingkirkan kesadarannya dan sudut mulutnya naik sedikit. Aku sekarang mampu melompati tantangan dan aku dapat dengan mudah menghabisi Raja Dewa tingkat ke-7. Bahkan jika aku tidak menggunakan teknik andalanku, aku masih dapat menghabisi Raja Dewa tingkat 9 biasa. Jika semua cara digunakan, aku juga akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Rana Tianxun tingkat 1. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan Tanyun telah meroket sekarang dan dia telah melangkah ke jajaran yang kuat. Sudah waktunya untuk pergi ke jurang para dewa dan mengirim pagoda Tianxun pada Yushu. Tanyun memutuskan bahwa sebelum menuju ke jurang para dewa, dia akan pergi ke kota militer Mufeng dan memberikan Suan Yuanru sebuah pagoda. Memikirkan Suan Yuanru, mata Tanyun menunjukkan pemikiran yang dalam. Tanyun melangkah keluar dari pagoda, terbang keluar dari Jing Mansion, dan segera meninggalkan alam dewa elit dan muncul di puncak kota militer King Tian. Setelah menyapa para penjaga istana, Tanyun melangkah ke istana dan memutuskan untuk menyapa Raja Dewa Baicheng sebelum pergi. Setelah Tanyun memasuki aula tempat Raja Dewa Baicheng tinggal, dia memandang Raja Dewa Baicheng sejenak dan kemudian kembali normal karena dia melihat bahwa Raja Dewa Baicheng telah melangkah ke Rana Tianxun tingkat 1. Kecepatan kultivasimu benar-benar menakutkan, dan sekarang kamu adalah Kaisar Suci tingkat 5. Setelah mengetahui bahwa Tanyun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, Baicheng memandang Tanyun di saat itu dengan tatapan sayang di matanya. Selain itu, ada sedikit kekaguman. "Terima kasih atas pujianmu," kata Tanyun sambil mengepalkan tangan. Raja Dewa Baicheng berkata, "Oh iya, ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu. 30 tahun yang lalu, Sui Ying Tianxun datang ke sini, dan kemudian dia pergi setelah mengetahui bahwa kamu sedang berkultivasi. Dia mengatakan bahwa setelah kamu keluar, pergi ke kota militer Mufeng untuk menemukannya, dan berkata bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan." Mendengar putrinya datang, Tanyun cukup bersemangat, mengangguk dan berkata, "Junior ini akan pergi ke kota militer Mufeng." "Baiklah, cepat pergi." Raja Dewa Baicheng tersenyum ramah. Tanyun berbalik dan mengambil langkah. Di belakangnya terdengar suara Raja Dewa Baicheng. "Yuner, tunggu sebentar. Ada yang ingin kukatakan padamu." Tanyun berbalik dan melihat ekspresi bermartabat di wajah Raja Dewa Baicheng. Lalu dia bertanya, "Ada apa?"
Raja Dewa Baicheng menarik napas dalam-dalam dan berkata, Raja Dewa tertinggi, Sanpeng, Raja Dewa Titan, Raja Dewa Jianglong, ketika kamu berkultivasi, mereka telah dipromosikan ke ranah Tianjun tingkat 1. Keempatnya diberi gelar Tianjun Sanpeng, Tianjun Titan, Tianjun tertinggi, dan Tianjun Jianglong. Juga, meskipun mereka berempat di ranah Tianjun tingkat 1, mereka semua memiliki kekuatan untuk menghabisi ranah Tianjun tingkat 6. Jika kamu bertemu mereka, ingatlah untuk melarikan diri. Selain itu, lelaki tua ini dan Raja Dewa Mufeng juga dipromosikan ke ranah Tianjun tingkat 1. Aku juga mendapat gelar sebagai Tianjun Baicheng dan Tianjun Mufeng. Mendengar ini, wajah Tanyun menjadi dingin dan dia mengangguk berat. Aku akan mengingatnya. Oh ya, gurumu Lingxia Tianjun melangkah ke ranah Dewa Transformasi Manusia, memiliki gelar Dewa Lingxia tertinggi. Mendengar ini, Tanyun berpura-pura bersemangat dan berkata, bagus sekali, alam Dewa Hongming kita akhirnya memiliki ranah Dewa Transformasi Manusia. Tanyun jelas bahwa di atas ranah Raja Dewa adalah ranah keabadian yang disebut Tianjun. Ada 7 ranah di atas ranah Tianjun, tetapi 7 ranah ini tidak dibagi menjadi beberapa tingkatan. Di atas ranah Tianjun, ada ranah Dewa Transformasi Manusia. Di atas ranah Dewa Transformasi Manusia, ada ranah Hukum Surga. Di atas ranah Hukum Surga, adalah ranah Semesta, yang kita sering sebut sebagai Supreme. Di atas ranah Supreme, adalah ranah Dao Ilahi, yang disebut Dewa Leluhur. Di atas Dewa Leluhur adalah transformasi alam semesta, penguasa surga, dan penguasa alam semesta. Ayah dari generasi pertama Tanyun dan ayah dari Changsun Xuanqi, mereka di ranah Dao Ilahi atau Dewa Leluhur. Baicheng Tianjun melihat ekspresi bersemangat Tanyun dan dia tahu bahwa Tanyun berpura-pura. Yuner, cepat pergi. Baicheng Tianjun mendesak. Senior keduamu Yu Chihao juga telah dipromosikan ke ranah Tianjun tingkat 1. Kematian Yu Qingqing. Mungkin dia dan kepala keluarga Yuchi sudah tahu. Mereka pasti ingin menghabisimu. Jadi, ketika kamu meninggalkan kota militer Qingtian kali ini, kamu harus lebih berhati-hati dan memperhatikan semuanya. Mendengar ini, Tanyun mengangguk dan berkata, kamu tidak perlu khawatir, aku tahu bagaimana menghadapinya. Setelah mengatakan, Tanyun berbalik dan berjalan keluar dari aula. Setelah meninggalkan istana, dia mengendarai perahu, terbang keluar dari kota militer Qingtian, dan menuju kota militer Mufeng dengan kecepatan tinggi. Di perahu, Tanyun mengepalkan tinjunya erat-erat dan wajahnya pucat pasi. Dia telah menanggungnya selama bertahun-tahun. Dia ingin mencari kesempatan untuk menyerang Sanpeng setelah meninggalkan kota militer Qingtian kali ini. Tapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain telah menjadi Tianjun. Tanyun meraung dalam hatinya. Semua musuhku, tunggu, cepat atau lambat aku akan mewarnai langit merah dengan darahmu. Setelah mengambil keputusan, Tanyun mengendarai perahu seperti kilat besar melintasi langit, berlari kencang menuju kota militer Mufeng. Karena kekuatan Tanyun telah meningkat pesat, dia sekarang dapat memainkan 70% dari kecepatan perahu. Hanya dalam 1,5 bulan, Tanyun tiba di kota militer Mufeng dan datang keluar istana Raja Dewa. Tuan Muda Jing, apakah kamu di sini untuk mencari Nona Xuan Yuan? Prajurit yang menjaga mansion menyambut Tanyun dengan antusias. Setelah Tanyun tersenyum dan menanggapi pihak lain, dia melangkah ke istana dewa, melepaskan kesadarannya dan menyelimuti seluruh mansion, menemukan Xuan Yuanru berjalan di taman belakang istana. Xuan Yuanru yang sedang berbicara dengan putrinya, tiba-tiba mendengar suara familiar yang dia pikirkan sepanjang waktu. Dia melihat ke belakang dan melihat Tanyun yang mengenakan jubah ungu datang ke arahnya sambil tersenyum. Xuan Yuanru mengerucutkan bibirnya, berubah menjadi bayangan, dan melemparkan dirinya ke pelukan Tanyun. Tanyun mengambil Xuan Yuanru, dan setelah beberapa putaran di rumput, dia memasang penghalang kedap suara, meletakkan Xuan Yuanru di tanah, dan tiba-tiba mencium bibir merah Xuan Yuanru. Tanyun, putri kita sedang menonton. Xuan Yuanru mendorong Tanyun menjauh, dan berkata dengan penuh pesona. Tanyun menutup telinga dan memeluk Xuan Yuanru di tangannya lagi. Setelah ciuman yang dalam, dia melepaskan Xuan Yuanru dan berkata dengan tulus, aku merindukanmu. Aku juga. Wajah cantik Xuan Yuanru menunjukkan senyum bahagia. Dia menarik Tanyun ke depan Sui Ying Tianjun. Putri telah melihat ayah. Sui Ying Tianjun yang sudah di ranah Tianjun tingkat 9 tersenyum pada Tanyun.
Baiklah, Tanyun tersenyum, melangkah maju untuk memeluk putrinya dan bertanya, Xiao Ying, apa yang kamu cari dari ayah? Mendengar ini, senyum di wajah Su Ying Tianjun dan Xuan Yuanro menghilang. Tanyun, ada banyak orang di sini. Datang ke kamarku dan bicara. Xuan Yuanro selesai berbicara lalu membawa Tanyun dan Su Ying Tianjun ke kamarnya di lantai 2 istana. Xiao Ying, kamu harus berbicara dengan ayah. Xuan Yuanro berkata sambil menatap Su Ying Tianjun. Baik ibu, setelah Su Ying Tianjun menjawab, dia memandang Tanyun dan berkata dengan ekspresi serius, Ayah, aku datang ke alam Dewa Hongmeng untuk memberitahumu bahwa Si Yuan Supreme dan Xing Tian Supreme, keduanya telah dipromosikan ke ranah Dao Ilahi. Sekarang telah berganti nama menjadi Dewa Leluhur Si Yuan dan Dewa Leluhur Xing Tian. Mendengar ini, wajah Tanyun sangat berubah. Ternyata mereka telah dipromosikan menjadi Dewa Leluhur. Alasan mengapa suara Tanyun berubah adalah karena dia tahu bahwa tidak hanya butuh waktu yang lama untuk maju dari ranah supreme ke dewa leluhur, tetapi juga perlu memahami dunia dan Dao sebelum dia dapat dipromosikan. Pada saat yang sama, Tanyun lebih sadar bahwa dalam keadaan normal, 100 Supreme bukanlah lawan dari satu dewa leluhur. Dalam keadaan kesurupan, Tanyun merasa bahwa jalan balas dendamnya seolah-olah di depannya meluas ke cakrawala. Setelah waktu yang lama, Tanyun menghela nafas. Aku tidak berharap mereka dipromosikan menjadi dewa leluhur. Ayah, kamu jangan berkecil hati. Su Ying Tianjun berkata, aku percaya bahwa kamu pasti bisa. Melihat putrinya, Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, ya, sekarang aku telah menyempurnakan pagoda Tianjun. Cepat atau lambat, ayah akan memiliki kekuatan untuk menghabisi dewa leluhur Si Yuan dan dewa leluhur Xing Tian. Baiklah, jangan bicara tentang itu. Mari kita bicara tentang sesuatu yang bahagia. Setelah itu, Tanyun mengeluarkan 2 pagoda dan memberikan satu kepada ibu dan anak itu. Kemudian, mereka bertiga mulai mengobrol dan tertawa tidak ada habisnya. Ketika malam tiba, Mu Feng Tianjun yang kembali dari perjalanan segera memerintahkan pelayan untuk mengadakan perjamuan besar. Kemudian, setelah Tanyun menemani Xuan Yuanro di kota militer Mu Feng selama 7 hari, dia dan putrinya mengucapkan selamat tinggal kepada Mu Feng Tianjun dan pergi. Di luar kota militer, Mu Feng Tianjun melihat sosok Tanyun mengemudikan perahu, membawa sosok Su Ying Tianjun pergi, dan ada sedikit kebingungan di matanya yang keruh. Karena Tanyun tinggal di mansion selama 7 hari, Mu Feng Tianjun merasa bahwa Tanyun dan Su Ying Tianjun selalu tidak terpisahkan. Pada awal periode, Mu Feng Tianjun berpikir bahwa Tanyun dan Su Ying Tianjun saling jatuh cinta, tetapi dia secara tidak sengaja menemukan bahwa Tanyun terkadang menatap Su Ying Tianjun yang mengandung cinta seorang ayah yang kuat. Mungkinkah Su Ying Tianjun adalah putri Yuner? Mu Feng Tianjun merenungkan ini, tiba-tiba menggelengkan kepalanya lagi dan berkata pada dirinya sendiri, bagaimana ini mungkin? Xuan Yuanro di samping memandang Mu Feng Tianjun dan tersenyum. Kakek, apa yang kamu bicarakan pada dirimu sendiri? Mu Feng Tianjun terbatuk ringan dan berkata, Rower, kakek telah menahan beberapa kata di dalam hatiku untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu apakah aku harus bertanya. Kekosongan itu seperti ria air. Setelah memasang penghalang kedap suara, Mu Feng Tianjun berkata, Rower, sebenarnya kakek melihat bahwa kamu atau Yuner tidak sederhana ribuan tahun yang lalu. Juga, kamu melihat mata Su Ying Tianjun menunjukkan cinta yang kuat. Tampilan seperti ini hampir sama dengan mata Yuner ketika melihat Su Ying Tianjun. Rower, kakek benar-benar penasaran apa asal-usul kalian bertiga. Setelah itu, Mu Feng Tianjun melihat Xuan Yuanro menunjukkan sedikit rasa malu dan buru-buru berkata lagi, tentu saja, ini hanya rasa ingin tahu dari kakek. Jika tidak nyaman bagimu untuk mengatakannya, jangan katakan itu. Mendengar ini, Xuan Yuanro mengerucutkan bibir merahnya dan berkata, kakek, ada beberapa hal yang belum waktunya untuk memberitahumu. Jangan khawatir, aku akan mengatakan yang sebenarnya ketika waktunya tepat. Baiklah kalau begitu, Mu Feng Tianjun berkata sambil tersenyum. 2,5 bulan kemudian, ketika Tanyun mengemudikan perahu bersama putrinya, tiba-tiba Su Ying Tianjun yang berada di ruang pelatihan mengirim suara kepada Tanyun. Ayah, ada 3 aura Raja Dewa tingkat 9.
Tiga aura ini mengandung niat membunuh. Sepertinya mereka ingin melakukan sesuatu padamu. Tiga orang dari ranah Raja Dewa tingkat 9 bersembunyi di lautan awan dalam jutaan mil di depan. Mendengar ini, Tan Yun yang berdiri di perahu berkata dengan suara acuh tak acuh, Xiao Ying, pihak lain telah mengirim 3 Raja Dewa tingkat 9 sekaligus. Seharusnya dari keluarga Yuchi. Aku menghabisi Yuchi King. Tampaknya anggota keluarga Yuchi sedang menyergap di sini, menunggu ayah untuk melakukan perjalanan dari kota militer King Tian ke kota militer tertinggi. Sui Ying Tianjun, yang berada di ruang pelatihan, berkata sambil tersenyum, Ayah jangan khawatir, hanya 3 Raja Dewa tingkat 9 di depanku. Mereka seperti semut. Oke guys, sampai sini dulu. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.